Ghazali mengatakan ya bahwa Trinitas itu bukan syirik. Kata Imam Ghazali. Kata Imam Ghazali, Trinitas itu salah satu bentuk tauhid. Imam Ghazali mengatakan dalam Fadhailul Anam bahwa Trinitas itu adalah salah satu bentuk tauhid. Trinitas itu bukan syirik. Karena kata Imam Ghazali dalam Trinitas itu tiga Tuhan itu, tiga itu difahami sebagai tiga sifat. Satu Tuhan dengan tiga sifat, makanya disebut Trinitas. Tri dalam unitas, tiga sifat dalam satu jauhar, kata Imam Ghazali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Edi Prayitno. Beberapa hari yang lalu saya dikirimi oleh seseorang sebuah video dari Ustadz Haidar Baqir ya. Video ini sebetulnya tayang udah tahun 2019, tetapi mungkin hari-hari ini ada yang mengangkat kembali ya, terutama soal pendapat Haidar Baqir soal Trinitas itu adalah tauhid ya. Memang beliau, kalau saya lihat videonya, memang dia mengutip daripada pendapat dari Imam Al-Ghazali ya. Di sini ingin sedikit memberikan pemahaman ya soal Trinitas dan keesaan ya. Saya di sini tidak sedang dalam posisi membenarkan atau menyalahkan pendapat dari Ustadz Haidar Baqir ya. Meskipun Ustadz Haidar Baqir ini kalau kita lihat jejak digitalnya, memang beliau memang dituduh macam-macam karena pendapatnya sering berseberangan dengan pendapat umum umat muslim ya, terutama pendapat beliau soal apa itu kafir dan sebagainya. Dan dalam sebuah ceramah beliau yang juga mengangkat masalah soal orang-orang kafir ya, beliau juga menyisipkan sebuah pendapat dari Imam Al-Ghazali, bahwasanya Imam Al-Ghazali seakan-akan membuat statement bahwa di dalam sebuah buku, di dalam kitabnya, dalam kitab Fadhailul Anam karya Imam Al-Ghazali yang dikutip oleh Ustadz Haidar Baqir, di sana beliau mengutip pendapat daripada Imam Al-Ghazali yang mengatakan bahwa Trinitas itu adalah bukan sebuah kesyirikan, tetapi Trinitas itu adalah bagian daripada Trinitas itu adalah tauhid, dia bilang. Ya, ini perlu saya, kalau menurut saya ya, saya mempunyai pendapat berbeda. Dan saya dalam posisi bukan menyalahkan atau mengkritisi si Ustadz Haidar Baqir dalam hal ini ya. Karena beliau juga punya pendapat dan saya juga punya pendapat. Sebetulnya apa yang dikutip oleh Ustadz Haidar Baqir itu sebetulnya kutipan yang masih sangat mentah ya. Kalau ditangkap oleh orang awam itu sangat berbahaya sekali. Jadi seakan-akan di sini imam besar Al-Ghazali seakan-akan mengatakan bahwa Trinitas itu adalah tauhid. Kalau ini ditangkap oleh orang awam, ini sangat berbahaya sekali. Seakan-akan Imam Al-Ghazali itu membenarkan ajaran Kristen dalam hal ini soal Trinitas. Karena Ustadz Haidar Baqir mengutip pendapat dari Imam Al-Ghazali yang mengatakan bahwa Trinitas itu adalah tauhid. Ya, ini memang harus hati-hati kita dalam menyampaikan, apalagi menukil pendapat dari seorang imam besar ya. Karena apa? Karena Imam Al-Ghazali itu sebetulnya adalah seorang kristolog. Nah, jadi beliau itu di abad 1, di abad 10 ya, di tahun 1000-an itu sebetulnya Imam Al-Ghazali itu adalah seorang kristolog. Ada beberapa tulisan beliau itu khusus membahas masalah keimanan daripada orang-orang Kristen. Jadi kalau hanya mengutip
kutipan sepotong seakan-akan Imam Al-Ghazali berpendapat pro terhadap Trinitas. Bahkan oleh Ustadz Haidar Bakir tadi dikatakan Trinitas itu bukan seperti itu. Trinitas itu adalah sebuah triteisme ya, karena di dalam dia mengutip ada dua sekte, dia bilang, yaitu sekte Mulkaniyah, yaitu sekte Mulkaniyah dan juga sekte Yakubiyah. Dan beliau mengesampingkan pendapat bahwa Trinitas itu bukan yang dipercayai oleh orang-orang Kristen saat ini. Bahkan Ustadz Haidar Bakir dengan beraninya mengatakan bahwa apa yang di dalam Al-Quran yang disebut kafir lah, orang yang mengatakan Tuhan itu ada 3, itu bahkan beliau berani menafsirkan bahwa itu bukan untuk orang Kristen, dan itu bukan soal pendapat Trinitas ya. Coba kita lihat videonya bagaimana ucapan daripada Ustadz Haidar Bakir ini ya. Coba kita lihat videonya. Kadang-kadang argumentasi orang itu agak aneh. Itu dalam Qul ya ayyuhal kafirun kan jelas. Ya jelas. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun. Itu tidak menyebutkan siapa yang kafir, bahwa kita menyembah Tuhan yang berbeda sebagaimana yang mereka sembah. Jadi saya nggak mengatakan tidak ada orang kafir. Saya hanya mengatakan siapa yang boleh disebut sebagai kafir. Tapi biasanya ada argumentasi yang telak, dianggap telak oleh orang-orang itu tentang kafirnya orang-orang Nasrani. Yaitu ayat Al-Quran apa bunyinya? Laqad kafaral ladina qalu innallaha thalithu thalatha. Ini kalau dalam bahasa Arab dikatakan wa intahal amr. Sudah jelas Al-Quran mengatakan telah kafir orang yang menganggap Tuhan itu satu di antara 3. Padahal kalau kita pelajari dari pandangan para ulama klasik, yang dimaksud oleh Al-Quran itu bukan agama Nasrani secara keseluruhan. Itu kalau kita baca misalnya Al-Milal wan Nihalnya Syahristani ya, dari bahan-bahan yang disampaikan kepada saya, itu Al-Quran Syahristani, Ibnul Qayyim juga mengatakan hal yang sama, bahwa yang dimasukkan oleh Al-Quran yang kafir itu adalah ada 2 kelompok sekte Kristen di zaman itu. Satu yang disebut sebagai Mulkaniyah, satu yang disebut sebagai Yakubiyah. Ini orang yang percaya bahwa Tuhan itu 3 dalam zatnya. Tapi seperti kata Imam Ghazali ya, di dalam bukunya Imam Ghazali yang judulnya Fadhailul Anam min Rasail Hujjatil Islam Al-Ghazali. Di dalam kumpulan Rasailnya Imam Ghazali mengatakan ya, bahwa Trinitas itu bukan syirik. Kata Imam Ghazali. Kata Imam Ghazali, Trinitas itu salah satu bentuk tauhid. Imam Ghazali mengatakan dalam Fadhailul Anam bahwa Trinitas itu adalah salah satu bentuk tauhid. Karena apa? Karena kata Imam Ghazali tidak setuju itu Tuhan Bapa, Tuhan Anak, Tuhan itu enggak. Tapi Trinitas itu bukan syirik. Karena kata Imam Ghazali dalam Trinitas itu 3 Tuhan itu, 3 itu difahami sebagai 3 sifat. Satu Tuhan dengan 3 sifat. Makanya disebut Trinitas. Tri dalam unitas. 3 sifat dalam 1 jauhar, kata Imam Ghazali. Jadi bukan 3 jauhar. Yang dikritik oleh Al-Quran ketika mengatakan laqad kafaral ladina qalu innallaha thalithu thalatha, itu bukan Trinitas, tapi pandangan Triteisme dari 2 sekte yang ada di Jazirah Arab, yaitu sekte Mulkaniyah dan sekte Yakubiyah. Jadi kalau kita pelajari dalam Al-Quran, sebetulnya jelas, dan pandangan ulama yang dulu, termasuk pandangan Ibn Taimiyah maupun pandangan ulama khalaf seperti Rasyid Ridha dan Shaltut yang tadi saya sebutkan, bahwa tidak ada pendapat yang mengatakan non muslim itu otomatis kafir, itu nggak ada. Jadi ketika saya diprotes ini ajaran baru apa lagi, saya balik, justru yang baru itu yang mengatakan bahwa non muslim itu otomatis kafir. Para ulama tidak mengatakan hal seperti itu ya.
Anda sudah dengarkan, jadi beliau ini Ustadz Haidar Bakir bahkan berani menafsirkan sesungguhnya telah kafirlah orang-orang yang mengatakan bahwa Allah adalah salah satu dari yang tiga, padahal tidak ada Tuhan yang berhak disembah selainkan Tuhan yang Esa. Jadi si Haidar Bakir mengatakan bahwa ayat ini bukan untuk orang Kristen pada umumnya, tetapi di zaman itu ada dua sekte, dia bilang, yaitu sekte Mulkaniyah dan sekte Yakubiyah. Dan dua sekte ini menganggap Tuhan itu ada tiga, dan bukan untuk orang Kristen saat ini, dia bilang. Jadi otomatis bukan orang-orang Kristen saat ini tidak bisa dihukumi kafir, karena mereka mengatakan, bahkan diputar lagi oleh si Ustadz Haidar Bakir, bahwa mengutip pendapat dari Imam Al-Ghazali bahwa Trinitas itu adalah tauhid. Sedangkan pendapat orang-orang Kristen yang soal Trinitas itu bisa dihukumi mereka bukan orang kafir, karena masih menganggap bahwa Trinitas itu adalah tauhid. Dan sebutan kafir oleh Ustadz Haidar Bakir selanjutnya dalam ceramahnya, dia mengatakan adalah orang-orang yang berbuat jahat, itu adalah orang-orang kafir, baik itu orang Kristen atau orang Islam. Jadi orang Kristen yang berbuat jahat itu kafir, orang yang Kristen berbuat jahat juga kafir. Jadi dalam hal ini saya ingin meluruskan ya pendapat dari Ustadz Haidar Bakir ya soal Trinitas dan tauhid. Seperti Anda tadi mengutip sebuah pendapat dari Imam Al-Ghazali. Sebetulnya Imam Al-Ghazali itu adalah seorang kristolog sejati. Tidak mungkin Imam Al-Ghazali mempunyai pandangan bahwa Trinitas itu adalah tauhid. Anda memenggal pendapat tersebut tetapi tidak utuh sebetulnya. Karena apa? Karena Imam Al-Ghazali ini adalah latar belakangnya ya, beliau adalah ulama klasik yang berusaha keras mematahkan hujah ketuhanan Yesus. Melalui bukunya di dalam bukunya yang berjudul Ar-Raddul Jami'i bil Ilahiyati Isa, Al-Ghazali membantah habis soal ketuhanan Yesus dengan bahkan mengutip teks-teks Bible. Ini bukunya khusus membahas masalah Kristen, yaitu di dalam Ar-Raddul Jami'i bil Ilahiyati Isa. Anda bisa baca bukunya. Dan buku ini menarik ya, karena dikaji dan diterbitkan oleh UNESCO dalam bahasa Arab. Imam Al-Ghazali ini adalah ulama yang sangat terkenal di zamannya sampai zaman saat ini. Wafat tahun 505 Hijriah atau 1111 Masehi dalam usia 55 tahun. Karyanya tidak lebih dari 200 buku, dan diantaranya karyanya yang sangat fenomenal adalah Ihya Ulumuddin ya. Ia dikenal sebagai seorang filsuf, ahli tasawuf, ahli fikih, dan juga bisa dikatakan juga beliau adalah seorang kristolog. Tadi bukunya sudah saya sebutkan, khusus membahas masalah ketuhanan Yesus, ada di buku Ar-Raddul Jami'i Ilahiyati Isa. Jadi bisa dibaca di sana. Jadi lewat buku karyanya Ar-Raddul Jami'i yang ditulisnya serius dan mendalam, dalam bukunya Al-Ghazali memberikan kritik-kritik terhadap kepercayaan kaum Nasrani yang bertaklid kepada akidah pendahulunya yang keliru, kata Al-Ghazali dalam mukadimah bukunya. Beliau mengatakan, aku melihat pembahasan orang Nasrani tentang akidah mereka itu memiliki pondasi yang lemah. Orang Nasrani menganggap agama mereka adalah syariat yang tidak bisa ditakwil. Imam Al-Ghazali juga berpendapat bahwa orang Nasrani taklid kepada para filosof dalam soal keimanan, misalnya dalam masalah al-ittihad, yaitu menyatunya zat Allah dengan zat Yesus. Menyatunya zat Allah dengan zat Yesus itu Imam Al-Ghazali sudah mengkritik soal ini. Ini masih antara Allah dan Yesus. Belum lagi masalah Roh Kudus, karena di sana ada Trinitas, yaitu Allah Bapa, Allah Anak, dan Roh Kudus. Mana mungkin Al-Ghazali mengatakan bahwa Trinitas itu adalah tauhid, meskipun Anda mengatakan itu sepintas ya.
Jadi Al-Ghazali ini sebetulnya membantah teori Al-Ittihad kaum Nasrani. Menurutnya, anggapan bahwa Isa alaihissalam mempunyai keterkaitan dengan Tuhan seperti keterkaitan jiwa dengan badan, kemudian dengan keterkaitan ini terjadi hakikat ketiga yang berbeda dengan dua hakikat tadi yang menyatu, itu adalah keliru. Ini ada di dalam bukunya ya. Menurutnya, bergabungnya zat-zat itu bersifat isi tirak ya, kemudian menjadi hakikat lain yang berbeda adalah hal yang mustahil itu diterima oleh akal sehat. Ini pendapat dari Imam Al-Ghazali. Kemudian dalam pandangan Al-Ghazali selanjutnya, teori Al-Ittihad ini justru membuktikan bahwa Yesus bukanlah Tuhan, dan Al-Ghazali menggunakan analogi mantik atau logika. Ia berkata bahwa jika Yesus disalib, bukankah yang disalib adalah Tuhan? Apakah mungkin Tuhan disalib? Itu pertanyaan dari Imam Al-Ghazali. Jadi Yesus bukanlah Tuhan. Penjelasannya dapat dilihat di dalam surat An-Nisa ayat 157. Kemudian, selain Al-Ittihad, masalah Al-Hulul tak kalah pentingnya. Menurut Imam Al-Ghazali, makna Al-Hulul artinya adalah zat Allah menempati setiap makhluk. Sebenarnya yang dimaksudkan sebagai makna itu adalah makna majasi atau metafora. Dan itu digunakan sebagai perumpamaan seperti kata bapa dan anak. Itu kalimat majasi atau metafora. Itu menurut Imam Al-Ghazali. Misalnya seperti di dalam Injil Yohanes pasal 14 ayat 10, tidak percayakah engkau bahwa aku di dalam Bapa, Bapa di dalam aku? Apa yang aku katakan kepadamu, tidak aku katakan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang diam di dalam aku, dialah yang melakukan pekerjaannya. Ini ada di dalam tulisannya Imam Al-Ghazali ya. Dalam melakukan kajiannya ini, Imam Al-Ghazali juga merujuk pada Bible. Beliau juga mengutip ayat-ayat di dalam Bible, di dalam bukunya tersebut. Dalam Aradul Jamil, Al-Ghazali juga mencantumkan 6 teks Bible yang menurutnya menafikan ketuhanan Yesus dan dikuatkan dengan teks-teks Bible lainnya sebagai tafsiran teks-teks yang 6 tadi ya. Di antara teks-teks yang dikritisi oleh Imam Al-Ghazali adalah Injil Yohanes pasal 10 ayat 30 sampai 36. Aku dan Bapa adalah satu. Sekali lagi, orang-orang Yahudi mengambil batu dan melempari Yesus. Kata Yesus kepada mereka, banyak pekerjaan baik yang berasal dari Bapakku yang kuperlihatkan kepadamu. Pekerjaan apa lagi yang menyebabkan kamu melempari aku? Ya. Dan selanjutnya ya, teks ini menurut Imam Al-Ghazali menerangkan masalah Al-Ittihad, yaitu menyatunya Allah dengan hamba. Orang Yahudi mengingkari perkataan Yesus, aku dan Bapa adalah satu. Al-Ghazali berpendapat bahwa Yesus atau Isa Al-Masih, aku dan Bapa adalah satu, adalah makna majazi atau makna metafor. Tidak bisa diterjemahkan bahwa itu adalah makna sesungguhnya ya. Al-Ghazali mengkaiskannya seperti yang terdapat dalam hadis qudsi, di mana Allah berfirman, tidaklah mendekatkan kepadaku orang-orang yang mendekatkan diri dengan lebih utama daripada melakukan yang aku fardukan kepada mereka. Kemudian tidaklah seorang hamba terus mendekatkan diri kepadaku dengan hal-hal yang sunnah sehingga aku mencintainya. Apabila aku telah mencintainya, maka aku adalah pendengar yang mendengar dengannya, penglihatan yang melihat dengannya, lisannya yang ia berbicara dengannya, dan tangannya yang memukul dengannya. Itu adalah sebuah pendapat dari hadis qudsi yang dikutip oleh Imam Al-Ghazali dalam bukunya. Menurut Imam Al-Ghazali adalah mustahil sang pencipta
menempati indera-indera tersebut, dan Allah adalah salah satu dari indera-indera tersebut, mempunyai, ya. Akan tetapi seorang hamba ketika bersungguh-sungguh dalam ketaatannya kepada Allah, maka Allah memberikan kemampuan pertolongannya. Ia mampu dengan keduanya untuk berbicara dengan lisan Tuhan, memukul dengan tangan Tuhan, dan lain-lain. Itu bahasa metafor, majasi. Mana metafor dalam teks Bible dan hadis qudsi itulah yang dimaksudkan bersatunya manusia dengan Tuhan, bukan dalam arti harafiah, ya. Demikianlah saya tadi sudah mengutip pendapat dari Imam Al-Ghazali soal penyatuan ini. Ini sangat berbahaya kalau hanya kita mendengarkan ceramahnya dari Ustadz Haidar Bakhir tadi, yang mengatakan seolah-olah Imam Al-Ghazali mengakui Trinitas. Bahkan Imam Al-Ghazali mengatakan bahwa Trinitas adalah tauhid. Itu memenggal pendapat Imam Al-Ghazali. Dan pendapat ini sebetulnya ada uraian panjang, bukan langsung ucuk-ucuk masalah ke sana, ya. Di atas sudah saya sebutkan bahwa Imam Al-Ghazali khusus membahas masalah kristologi, ada beberapa buku. Bahkan Imam Al-Ghazali ini adalah seorang kristolog sejati. Beliau juga mengutip ayat-ayat Alkitab yang ada di dalam Alkitab orang-orang Kristen saat ini. Soal tauhid ini, ya. Karena kita membahas masalah tauhid, ya. Karena tadi dikatakan bahwa Imam Al-Ghazali mengatakan Trinitas itu sama dengan tauhid. Tidak semudah itu, ya, dikatakan seperti itu. Karena Imam Al-Ghazali ini orang yang sangat pintar dalam menyusun buku-bukunya, seorang filsuf, seorang penulis yang sangat hebat, ya, di kala itu. Dan beliau juga adalah seorang kristolog sejati. Dia membagi 4 tingkatan dalam hal tauhid, ya. Dan ini tingkatannya bisa Anda baca satu persatu. Tingkatan orang awam sampai tingkatan orang yang tingkatannya imannya lebih tinggi, ya. Tingkatan pertama adalah mengakui keesaan Tuhan dengan lisan, tetapi tidak dengan hati, yaitu iman dengan lisan semata yang diumpamakan sebagai kulitnya saja. Jadi ini imannya orang-orang munafik. Dalam mulutnya dia mengatakan keesaan Tuhan, tetapi dalam hatinya dia masih meragukan keesaan Tuhan, bahkan meragukan kemuliaan Tuhannya. Itu tingkatan tauhid level pertama. Kemudian tingkatan level tauhid tingkat kedua, Imam Al-Ghazali mengatakan meyakini keesaan Tuhan dengan hati seperti halnya mayoritas orang awam. Keimanan yang serupa mempercayai kalimat tauhid dalam hati seperti iman mayoritas kaum muslim yang awam. Ini sudah ada tingkatan kedua, meyakini secara dengan lisan, juga meyakini dengan hati, tetapi tingkatannya masih tingkatan awam, ya. Kemudian tingkatan yang ketiga, menyaksikan keesaan Tuhan dengan cara menyingkapnya melalui cahaya kebenaran, yaitu keimanan yang disertai dengan penyaksian terhadap makna kalimat tauhid dengan cara mukasyafah, penyingkapan melalui cahaya kebenaran. Iman seperti ini adalah makomnya orang-orang yang muqarrabin, mendekatkan diri kepada Allah, yang dilakukan dengan cara melihat segala hal, namun semua hal itu bersumber dari zat yang maha perkasa. Ini tingkatan tauhidnya orang lebih mendalam lagi, dari lisan, hati, bahkan dia sudah bisa menyingkapkan kebenaran tauhidnya yang bersumber dari zat yang maha perkasa. Kemudian tingkatan keempat, tidak melihat eksistensi kecuali keesaan, yaitu keimanan yang berupa melihat semua wujud yang ada hanya sebagai satu wujud saja. Inilah tingkatan iman para sadikin yang sudah mencapai tingkat kebenaran yang diperoleh dengan cara musyahadah, penyaksian, dan dalam istilah sufi, tingkatan iman disebut dengan al-fana fi at-tauhid. Jadi ia tidak melihat dirinya, namun batinnya sudah bersatu tenggelam dengan zat yang esa.
Inilah maksud dari ucapan Abu Yazid, kemudian mengingat diriku sendiri telah membuatku lupa. Imam Al-Ghazali selanjutnya membuat sebuah kesimpulan terakhir di tingkatan keempat. Maksudnya adalah yang hadir dalam penglihatannya hanya ketunggalan. Oleh karena itu, ia tidak memandang segala sesuatu sebagai hal yang bermacam-macam, akan tetapi sebagai suatu hal yang tunggal. Keyakinan ini adalah puncak tertinggi dalam hal tauhid. Jadi ini ya, tingkatan keempat ini yang dikutip oleh Ustadz Haidar Bakhir, bahwa sebetulnya Imam Al-Ghazali melihat segala sesuatunya itu adalah tunggal. Bahkan dia mengatakan Trinitas juga adalah bagian dari tauhid. Itu ada bagian-bagiannya, ada tingkatan-tingkatan. Kita tidak bisa langsung memotong pendapat Imam Al-Ghazali langsung mengatakan bahwa Trinitas itu adalah tauhid. Kalau ini ditangkap orang awam, ini sangat berbahaya sekali. Karena buku-buku Imam Al-Ghazali itu adalah buku-buku filsafat penuh dengan pendalaman-pendalaman ya. Jadi kalau kita hanya mengutip satu dua kalimat kemudian dipakai untuk membenarkan pendapat Anda bahwa Trinitas itu adalah tauhid, itu sangat berbahaya sekali. Karena di dalam Al-Quran juga dengan sangat jelas bahwa kafirlah orang yang mengatakan Tuhan itu bagian dari tiga. Kemudian Anda mengatakan bahwa Trinitas itu tauhid, Anda sudah mengingkari Al-Quran. Bahkan Ustadz Haidar Bakhir tadi menafsirkan bahwa pendapat kafirlah orang yang mengatakan Tuhan itu tiga itu bukan untuk orang-orang yang menganggap mempunyai paham Trinitas, tetapi itu untuk sekte dua tadi ya, yang yaitu sekte Mulkaniyah dan juga sekte Yakubiyah. Jadi ya, kita wajib berhati-hati dalam mengambil sebuah pendapat dari seorang ulama sekalipun ya. Jadi meskipun itu seorang ulama, ustadz, tetapi kita wajib juga berhati-hati dalam ya menangkap pesannya, apalagi hanya sepotong. Ini bisa dijadikan hujah dan ini sangat membahayakan sekali ya. Kalau mengatakan ini sebuah ada hujah dari ustadz bahwa Trinitas, yaitu Allah Bapa, Allah Anak dan Roh Kudus itu juga tauhid. Wah, kacau ini dah. Bagaimanapun saudara-saudara kita yang umat Kristen itu sampai hari ini itu juga masih kebingungan itu menyatukan antara tiga menjadi satu, satu menjadi tiga. Ada yang bahkan aliran Kristen ada yang mengatakan, oh saya membuat aliran tersendiri, oneness. Seperti saya kemarin dialog dengan pendeta Henry Tan, itu juga dia tidak percaya dengan Trinitas. Dia membentuk sebuah denom sendiri, yaitu Yesus only, hanya Yesus saja. Itu hanya Yesus pokoknya. Allah Bapa itu juga Yesus. Bahkan seru perdebatan kemarin kan, dialog saya dengan pendeta Henry Tan. Anda bisa saksikan di video-video saya yang kemarin. Jadi orang Kristen sendiri memang sampai hari ini masih belum final untuk mengartikan Tuhan satu menjadi tiga atau tiga menjadi satu. Karena di dalam Injil Yesus berkali-kali mengatakan, hai orang Israel, sembahlah Tuhan itu Esa. Yesus mengatakan Tuhan itu Esa. Tetapi pengikut-pengikutnya setelah Yesus tidak ada, menciptakan sebuah paham bahwa ada Tuhan Anak, ada Tuhan Bapa, dan ada Tuhan Roh Kudus. Meskipun tadi diceritakan oleh Ustadz Haidar Bakhir bahwa itu bukan zat tiga ya, tetapi itu hanya sifat. Dia mengatakan itu sifat. Jadi sifat Allah itu ada tiga dan itu juga tauhid. Aduh kacau udah. Aduh kacau. Sampai hari ini orang Kristen masih mempercayai Yesus itu Tuhan mereka. Manusia yang kita sebut Nabi Isa itu masih dituhankan. Di samping mereka juga menuhankan Allah Bapa atau Allah Bapa, atau kalau dalam perjanjian lama disebut Yahweh, Tuhannya Nabi Musa, perjanjian lama. Dan oleh orang Kristen itu dianggap sebagai Allah Bapa mereka. Di samping mereka mempercayai Tuhan Yesus.
dan juga ada Allah Roh Kudus, meskipun akhirnya mereka mengatakan bahwa ini 3 menjadi 1 bagian atau 1 menjadi 3. Itulah sebabnya nggak akor antara Kristen karismatik, Kristen Katolik, pendapatnya beda. Bahkan dengan Kristen Mormon, kemudian dengan Kristen Mesianik. Bagaimana dengan Kristen Saksi-saksi Yehova? Bagaimana dengan Kristennya Pendeta Henry Tan, Yesus Only, Oneness, Trinitas? Bingung, mana yang mau dipilih? Dan Ustadz Haidar Bakir dengan santainya mengatakan bahwa Trinitas yang dianut oleh orang-orang Kristen saat ini itu tauhid, karena apa yang di dalam Al-Quran itu hanya menganggap itu tafsirannya adalah untuk orang Kristen saat itu. Ada 2 sekte, yaitu sekte Mulkaniyah dan sekte Yakubiyah. Jadi demikian ya pandangan singkat saya mengenai pendapat dari Ustadz Haidar Bakir soal Trinitas itu juga tauhid, meskipun beliau mengutip dari pendapatnya Imam Al-Ghazali. Tadi sudah saya jelaskan, Imam Al-Ghazali itu adalah seorang kristolog. Dalam satu bukunya bahkan beliau mencantumkan ayat-ayat Bible di dalam kitabnya. Dan seorang Imam Al-Ghazali juga tidak mempercayai Tuhan itu ada 3. Tidak. Dengan jelas dalam bukunya, yaitu di dalam bukunya Al-Radul Jamili Ilahiyati Isa, dengan tegas Imam Al-Ghazali mengkonter soal ketuhanan Yesus. Jadi beliau tidak percaya bahwa Trinitas itu, ya, Tuhan itu dibagi-bagi menjadi 3 ya. Dan apalagi mengatakan bahwa sifat Tuhan itu, Trinitas itu adalah sebuah sifat, dan itu juga sama dengan, bisa disamakan dengan tauhid. Itu penjelasannya panjang sebetulnya, tidak bisa langsung dipotong begitu saja. Ada tingkatan-tingkatan tauhid yang sudah saya jelaskan tadi, ada 4 tingkatan. Meskipun di dalam tingkatan terakhir itu Imam Al-Ghazali melihat semuanya itu adalah satu. Tapi itu memang ada tingkatan-tingkatan, mulai tingkat atas, tingkat dasar, tingkat 2, tingkat 3, sampai tingkat orang-orang yang sudah mempunyai pandangan yang sangat hebat, sudah menyatu antara pencipta dengan dirinya. Bahkan dia mengatakan segalanya itu adalah satu. Itu udah tingkatan yang sangat tinggi ya, nggak bisa disamakan dengan tingkatan orang awam. Dan kalau pendapat Anda ditangkap orang awam, itu sangat berbahaya. Dan Anda bisa, dan orang-orang mengatakan, wah ini ada khotbah dari Ustadz Haidar bahwa Trinitas ini tauhid, ayo rame-rame kita pindah agama sebelah. Bagaimana? Apakah Ustadz Haidar Bakir mau pindah agama sebelah kalau sama-sama tauhid? Apakah Anda berani menggadaikan iman Anda pindah ke agama sebelah? Kan tidak. Tetapi Anda berani mengatakan Trinitas sama dengan tauhid. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.